Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nuraini Hidayat dengan NIM 114623061. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Sebelum kita mulai, mari kita tinjau apa yang dimaksud dengan media pembelajaran konvensional sederhana. Media pembelajaran konvensional sederhana adalah segala bentuk materi atau alat pembelajaran yang tidak melibatkan teknologi digital atau elektronik yang canggih. Media ini seringkali mencakup bahan-bahan cetak seperti buku, brosur, pamflet, poster, papan tulis, atau alat pembelajaran fisik lainnya yang digunakan dalam pengaturan pendidikan formal dan informal. Media pembelajaran konvensional memiliki beberapa konsep penting. Yang pertama, aksesibilitas yang merupakan kemudahan akses bagi pengguna untuk memperoleh dan menggunakan media pembelajaran. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kesetiaan, keterjangkauan, dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, ada tangibilitas yang merujuk pada kemampuan media pembelajaran untuk mempresentasikan konsep atau materi secara nyata maupun konkret sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami dengan lebih baik melalui pengalaman langsung atau penggunaan alat bentuk fisik. Yang ketiga, ada kesederhanaan. Mengacu pada tingkat kompleksitas atau kejelasan dalam penyajian materi pembelajaran, semakin sederhana suatu pembelajaran, semakin mudah bagi pengguna untuk memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Yang keempat, ada fleksibilitas. Merupakan kemampuan media pembelajaran untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan preferensi pengguna, baik itu dalam hal waktu, tempat, gaya belajar, atau tingkat kesulitan. Fleksibilitas memungkinkan pengguna untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kelima, ada efektivitas biaya. Mengacu pada hubungan antara biaya produksi atau implementasi media pembelajaran dengan manfaat atau hasil yang diperoleh, media pembelajaran yang efektif secara biaya adalah yang memberikan nilai tambah terbesar dalam proses pembelajaran dengan biaya yang relatif rendah. Tidak hanya itu, media pembelajaran konvensional sederhana juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Dengan pendekatan yang sederhana, media pembelajaran konvensional dapat lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi canggih atau infrastruktur modern. Yang kedua, biaya yang rendah. Media pembelajaran konvensional cenderung lebih terjangkau dalam hal biaya produksi dan implementasi dibandingkan dengan solusi digital lainnya. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh institusi atau individu dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, ada interaksi langsung. Media pembelajaran konvensional seringkali memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik, baik itu melalui diskusi, demonstrasi, atau aktivitas kelompok. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Yang keempat, ada mudah diterapkan di berbagai konteks. Karena sifat yang sederhana, media pembelajaran konvensional dapat diterapkan dengan mudah dalam berbagai konteks pembelajaran, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, atau tempat-tempat lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama, ada pamflet. Pamflet adalah media berupa lembaran yang menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik. Dalam konteks pembelajaran, pamflet dapat berisi tentang ringkasan materi, petunjuk belajar, atau peta konsep untuk memudahkan dalam memahaminya. Yang kedua, ada poster. Poster adalah gambar atau tulisan yang dicetak dalam bentuk besar dan biasanya ditempel di dinding. Poster pembelajaran dapat berisi tentang gambar, diagram, atau infografis yang memvisualisasikan informasi atau konsep pembelajaran secara menarik dan jelas. Yang ketiga, ada selembaran. Selembaran adalah media promosi yang biasa dicetak dalam bentuk lembaran kertas yang mudah disebarluaskan. Dalam konteks pembelajaran, selembaran dapat berisi informasi tentang acara pembelajaran, daftar bacaan, atau sumber daya tambahan yang dapat digunakan oleh peserta didik. Yang keempat, ada buku teks. Buku teks
adalah media pembelajaran yang berisi tentang materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Buku teks menyajikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar yang dirancang untuk memudahkan pemahaman dan konsep-konsep pembelajaran. Yang kelima ada papan tulis dan spidol. Papan tulis dan spidol adalah alat yang digunakan untuk menuliskan informasi atau menggambarkan secara langsung di atas permukaan papan tulis. Dalam pembelajaran, papan tulis dan spidol digunakan oleh pengajar untuk menjelaskan konsep, membuat catatan, atau berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Media pembelajaran komprehensif sederhana juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Ada dua aspek utama yang mendukung hal itu. Yang pertama, yaitu media pembelajaran konvensional, sederhana, bisa dirancang untuk menjadi interaktif. Meskipun sederhana, media seperti pamflet, poster, atau buku teks bisa didesain dengan cara yang melibatkan peserta didik secara langsung. Misalnya, pada pamflet, kita dapat menyediakan ruang kosong untuk catatan atau pertanyaan. Pada poster, kita bisa memiliki bagian yang dapat diisi oleh peserta dengan informasi tambahan. Dan yang pada buku teks, kita bisa menyatakan latihan soal atau aktivitas diskusi. Yang kedua yaitu media pembelajaran konvensional sederhana mampu memotivasi peserta didik. Dengan menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dimengerti, media ini dapat memicu minat peserta untuk belajar lebih aktif. Misalnya, pada poster yang memiliki ilustrasi yang menarik atau pamflet dengan desain yang atraktif akan lebih mudah menarik perhatian peserta didik. Selain itu, kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan oleh media pembelajaran konvensional sederhana juga dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Itu dia tentang pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Meskipun sederhana, pengembangan media pembelajaran ini juga memiliki tantangan tertentu, namun memberikan peluang besar dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi semua peserta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.